Assalamualaikum anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Semua kelas silakan siapkan. Siap, sekarang mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Kausar ada? Alprezi? Ananda Rafael? Giska? Juliana Putri? Nova Jessica? Oh, sakit ya? Ada suratnya? Laura Tri Juliana? Apa kabar Laura? Pada hari ini kita akan belajar itu nak ya. Modul 3, Etika dan Risiko Kecerdasan Artifisial, TP2. Kalau minggu kemarin kita belajar modul 3 tapi TP1 ya, masih tentang kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial generatif? Kecerdasan artifisial generatif itu yang dapat membuat teks, gambar, suara, kode, dan lain-lain. Contohnya ChatGPT, Gemini, DeepSeek, DALL-E, Sora, Copilot, dan Midjourney. Jadi kalau kalian biasa memakai ya, biasa menggunakan HP kan? Ya, punya laptop nggak di rumah? Punya ya, ada yang punya, ada yang tidak. Nah, kecerdasan artifisial ini adalah AI. Tahu ya? AI itu teknologi revolusioner yang memungkinkan mesin meniru dan bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ya, ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari misalnya asisten virtual, seperti Google Assistant yang membantu kita mengatur waktu dan mencari informasi. Pernah menggunakan asisten Google? Misalnya kalian ketik ya, Google, di manakah pasar terdekat dekat rumah saya? Pasti ada jawabannya kan? Ya, itu namanya Google Assistant. Ada juga sistem rekomendasi film misalnya kan, di Netflix atau produk e-commerce yang memahami preferensi Anda. Apa misalnya kalian mencari barang, itu kan bisa kan? Langsung ya, kita cek ya. Kalau anak-anak biasa memakai apa AI di HP-nya? Google Map, apalagi? Ya, Google Translate ya. Biasa kan? Kayak Alprezi misalnya mau kemana, misalnya mau ke desa sebelah, langsung buka Google Map ya. Ya. Pernah nggak menggunakan ChatGPT? Pernah. Kalau begini? Ya, nanti kita pelajari ya yang selanjutnya. Nah, ini ada penerapan kecerdasan artifisial generatif dalam bidang pendidikan. Misalnya lintasan materi kuis. Kalau pelajaran, misalnya pelajaran IPA ya, sering menggunakan kuis kan? Ya, itu juga menggunakan kecerdasan artifisial.
Misalnya menggunakan krisis dan lain-lain ya. Dalam bidang kesehatan, penerapan kecerdasan artifisial, misalnya sebagai asisten virtual, penjadwalan pasien. Jadi semuanya menggunakan mesin ya. Mas sekarang kan mesin lebih canggih daripada manusia ya, tapi tidak ya. Manusia tetap harus lebih pintar daripada mesin. Dalam bidang bisnis, penulisan otomatis laporan ya. Dalam bidang seni dan media, misalnya bisa gambar, musik, video. Selanjutnya ya, ada juga contoh-contoh kecerdasan artifisial yang lain. Sistem pengenalan wajah, kayak kalian menggunakan HP ya. Ya, pakai fingerprint ya. Ya, sidik jari ya. Personalisasi atau rekomendasi, adanya algoritma yang mempelajari perilaku kalian untuk menawarkan produk, berita, dan layanan yang sangat relevan dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Dan apa saja manfaat dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau KA ini? Ada 4. Misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas, untuk otomatisasi tugas ya, sangat membantu ya dalam seorang pelajar ataupun mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ini akan lebih mudah lagi jika menggunakan AI atau KA ini, kecerdasan artifisial. Pengambilan keputusan berbasis data. AI dapat menganalisis data besar dan dengan kecepatan dan akurasi yang tak tertandingi. Benar ya? Kayak dalam penjumlahan ya, bisa ya. Dalam mendata siswa yang pintar juga bisa, atau mendata jumlah berapa laki-laki dan perempuan di sekolah kita atau di kelas kalian. Ya, menggunakan AI sangat cepat. Mempermudah kehidupan sehari-hari dari rumah pintar yang menyesuaikan suhu secara otomatis hingga kendaraan otonom yang mengurangi kemacetan. Ini AI menghadirkan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, sekarang kalian adalah generasi Gen Z. Ya, generasi yang serba canggih ya. Ada inovasi lintas sektor juga. AI ini menjadi tulang punggung inovasi kesehatan atau penemuan obat, pendidikan, hingga industri manufaktur. Tapi ada sisi positifnya nak ya. Ada sisi positif dan negatif dari AI. Ada yang tahu nggak? Nah ini ada isu etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial, privasi data. Hati-hati ya dalam penggunaan AI. Data kita itu harus kita simpan dengan baik, jangan dibagi-bagikan pada umum. Ya, pokoknya jangan dipublikasikan. Kayaknya seperti apa? Password Facebooknya misalnya ya. Ya. Jadi tidak mudah kena hack ya. Ini sisi positif dari AI. Otomatisasi tugas berulang membebaskan manusia dari pekerjaan yang membosankan atau meningkatkan kreativitas. Yang kedua, pengurangan kesalahan manusia. Akurasi tinggi dalam tugas kritis seperti diagnosa medis atau kontrol kualitas. Yang ketiga, akses informasi lebih cepat. Kalau AI ini kan lebih cepat ya. Ya. Kita bisa tahu informasi dari luar negeri mungkin dalam 5 menit ya. Ya. AI ini dapat menyaring dan menyajikan data relevan dalam hitungan detik, tapi ada sisi negatifnya. Risiko kehilangan pekerjaan karena sekarang penggunaan dari kemampuan manusia itu bisa digantikan oleh mesin tadi. Ya? Ya. Jadi kecerdasan artifisial ini sangat sangat canggih ya. Tapi manusia juga tidak kalah canggih daripada mesin. Ada bias algoritma. AI dapat memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan atau menyebabkan diskriminasi. Ada juga pelanggaran privasi data. Pengumpulan dan analisis data besar oleh AI menimbulkan kekhawatiran privasi. Ya, privasi data. Yang kedua, plagiarisme.
Yang ketiga, transparansi algoritma, kepemilikan konten dan bias. Selanjutnya, nah ini risiko kecerdasan artifisial generatif. Ada misinformasi. Kayak itu berita ya. Perhatikan nak ya. Coba amati dulu. Polisi tangkap siswa SMA yang mengontek saat ujian pakai AI. Kira-kira ini beritanya benar apa tidak? Berarti ini berita hoax. Ya? Ayo, apa ada yang tahu nggak berita apa? Risiko kecerdasan artifisial ini yang tidak benar. Kan bisa diedit ya? Iya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nah itu berita yang kedua, informasi yang kedua. Dosen ketahuan pakai ChatGPT, mahasiswa minta uang kuliah kembali, itu hoax ya, berita nggak benar. Siswa ini ketahuan pakai AI saat ujian diberi nilai rendah. Benar nggak itu? Bisa benar, bisa tidak ya? Ya. Tapi kalau ujian nggak boleh ya, nggak boleh buka AI, kecuali sedang belajar. Ya. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu ya. Nah ini ada prinsip etika penggunaan kecerdasan artifisial. Kita harus transparansi, keamanan data, tanggung jawab, anti plagiarisme, dan human in control. Ya, manusia harus bisa mengontrol ya. Cara bijak penggunaan kecerdasan artifisial. Gunakan sebagai asisten aja, jangan sebagai pengganti. Karena kita juga harus berpikir nak ya. Iya. Masa di Google kerjakan tugas saya, kita juga harus berpikir. Ya, jadi KA ini hanya sebagai asisten, bukan sebagai pengganti diri kita. Kita tetap memimpin diri kita ya. Yang kedua, verifikasi hasil kecerdasan artifisial. Yang ketiga, hindari data sensitif. Data pribadi itu yang sensitif nggak usah di-upload. Ya, ya. Sebagai manusia, kalau untuk yang urusan gimana ya, hak pribadi atau hati, tetap kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan ganti sama Google ya. Ya. Selanjutnya, kembangkan ide orisinal. Jangan plagiat terus ya. Selanjutnya, nah ini masuk dalam ringkasan ya. KA ini adalah alat bantu bukan sebagai pengganti. Penerapan etika penting dan untuk penggunaan yang positif. Bijak dalam menggunakan kecerdasan digital. Kira ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Jadi ini AI ya, yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mau bertanya boleh? Ya, orang. Nah, kita praktek ya. Coba sekarang orang maju ke depan. Kelompok Rora yang maju ya. Kita akan belajar menggunakan Gemini AI. Oh ya, buka ini dulu ya. Sini dong, sini. Misalnya, Lola langsung buka Google, ya. Buka Google, langsung buka aplikasinya dulu, ya. Terus sini Google. Nah, itu ada ini ya. Klik. Nah, jadi kita Lola sekarang mau pertanyaan yang lengkap boleh, ya. Ini ketik pertanyaannya. Iya. Misalnya apa saja contoh-contoh kecerdasan artifisial. Gemini AI bisa digunakan dari HP ya? Iya. Nah, apa saja contoh-contoh kecerdasan artifisial.
Yang kita pelajari hari-hari ini ya, hari ini ya. Kecerdasan artifisial. KA itu artifisial saja. Ya. Untuk membantu kalian dalam semua mata pelajaran ya, bisa menggunakan Gemini AI ya. Nah, bisa juga Laura tambahi beserta gambar-gambarnya, ya. Manfaatnya boleh yang panjang, tidak panjang maka jawabannya akan sangat baik. Tapi kalau ini kita klik ya, kita saksikan jawabannya apa. Nah, sudah keluar jawabannya, ya. Tinggal kita copy paste ke Word, ya. Iya. Jadi baca aja jawabannya. Turunkan ke bawah itu. Nah, ayo baca. Berikut adalah beberapa contoh populer dari AI generatif. Iya. 1. Model bahasa besar seperti GPT-4 OpenAI dan Gemini Google. AI ini dilatih pada jutaan teks dari internet dan mampu menghasilkan teks baru yang koheren. Ya. Ini bila tantangan itu semua. Ini bila. Nah, ini ke sini. Nah, ini bila tantangan ini. Nah, baca terus kan ada banyak ya. Misalnya model teks gambar. Maka idal Midjourney Advanced Stable Diffusion. Ya. Selanjutnya, model teks ke gambar, teks to image seperti DALL-E, Midjourney dan Stable Diffusion. AI ini bisa mengubah deskripsi teks menjadi gambar visual yang unik. Anda cukup menuliskan kucing astronot sedang bermain di planet Mars, dan AI akan menciptakan gambarnya. 3. Model teks ke video, text to video, seperti Sora, OpenAI. Ini adalah teknologi yang lebih canggih, di mana AI mampu mengubah deskripsi teks menjadi klip video yang realistis dan dinamis. Selanjutnya, pembuatan musik AI seperti Alpha Music dan Sundral. AI ini bisa menghasilkan komposisi musik baru berdasarkan genre, suasana hati, atau instrumen yang Anda pilih. AI ini bisa menciptakan lagu atau melodi untuk latar belakang video atau proyek lainnya. Terakhir, pembuatan suara voice generator seperti Eleven Labs. AI ini dapat meniru suara manusia atau menciptakan suara baru yang sangat realistis dari teks. Teknologi ini sering digunakan untuk narasi, audiobook, dubbing film, atau membuat suara untuk karakter video game. nah, bisa yang menggunakan Gemini AI. Oke, kasih tepuk tangan untuk Laura. Yang lain ada yang mau bertanya? Wah, ini sepertinya sudah mulai isu ini. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan Ibu. Jika Ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kah? Jika Ibu bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Jika Ibu bilang selamat sore, tepuk 3 kah? Kalau Ibu bilang selamat malam, jangan bersuara tepuknya. Oke? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya. Kak, tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya penggunaan dari Gemini AI. Sudah bisa kan? Gemini AI bisa juga kita gunakan di HP nak ya. Untuk selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana cara penggunaan ChatGPT? Ya, ChatGPT. Boleh maju ke depan Apresi? Langsung buka Google Assistant. Turunin ya, klik. Arahkan kursornya ke zoom. Itu saja. Iya. Nah, ya. Ketik ChatGPT. Tulis nak, tulis.
tinggal tunggu sebentar, langsung ChatGPT sudah. Klik. Jangan kau enter, diklik aja. Klik dah, ya. Nah, jangan kau enter terus. Nah itu ditulis prompt-nya, perintahnya. Mau minta carikan apa? Misalnya apa? Kalau perintahnya jelas dan lengkap, maka kita akan mendapatkan jawaban yang lengkap juga. Ya, kalau ibu dalam mengajar ya, itu akan ibu ketik itu secara lengkap. Mungkin beserta gambar-gambarnya, beserta contohnya, realisasi dalam kehidupan nyatanya, sisi positif dan negatifnya, ya. Ayo, Rezi mau nyari apa? Bisa semua. Jangan lama mikirnya. Ya, bebas. Ketiklah apa saja. Boleh yang bersangkutan dengan pelajaran kita, boleh dengan kehidupan sehari-hari, boleh. Ya, film terbaru ya. Sebenarnya kalau film ini ya, di Netflix tadi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Intinya jangan satu jari, biasakan 10 jari, 2 jari. Ya. Pokoknya belajar ya. Yang penting mau belajar, insya Allah bisa. Ya. Sabar, kita tunggu. Nah, baca jawabannya. Yang nyari apa rekomendasi kartu? Kartun untuk hiburan santai, SpongeBob SquarePants, Adventure Time, Gravity Falls, Wheelbarrow, kartun edukasi, Dora the Explorer, Octonauts, Art the Storyboards, Sid the Science Kid. Kartun anak populer, Paw Patrol, Blue, Thomas and Friends, and dan Ipin. Nah, kira-kira yang mana yang pernah Rezi tonton? Kalau untuk kartun hiburan, SpongeBob, Adventure Time, sama Wheelbarrow. Ya. Kalau kartun edukasi, Dora. Kartun anak populer, Apa yang mana? Paw Patrol, Upin Ipin, sama Thomas and Friends. Oke, ya kasih tepuk tangan untuk Rezi. Yang lain bisa kan? Ya, jadi kalian jangan pusing-pusing, kita punya AI, ya. Tapi sekali lagi ya, gunakan sebagai asisten saja, bukan sebagai pengganti ya. Jadi ini ya, kecerdasan bukan hanya tentang apa yang dibuat, tapi bagaimana dan untuk siapa itu digunakan. Ya. Mungkin pertemuan kita sampai sini dulu ya. Ibu minta perwakilan satu siswa untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya, tadi tugasnya dikerjakan ya. Ya, sesuai dengan LKPD yang dibagikan tadi, ya. Ya, boleh maju. Satu siswa untuk refleksi. Ya, ada temunya ya. Sampaikan bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran kita pada hari ini, apa yang didapat, ya. Kira-kira menarik tidak pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah membuat kita tahu pengertian KA generatif, macam-macam penerapan generatif, serta contoh-contoh generatif. KA generatif sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga dampak positifnya, yaitu mempermudah kita mengedit video, mengedit foto, dan lain sebagainya. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu membuat kita menjadi malas serta membuat kita bergantungan terhadap HP. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk Lola. Baiklah nak ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita telah mempelajari kecerdasan artifisial generatif ya. Semoga dengan mempelajari kecerdasan artifisial atau AI ini dapat membantu kita melaksanakan tugas kita sehari-hari ya. Ya, tapi kita gunakan yang positif, tinggalkan yang negatif ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan ucapan tutup dengan doa dulu ya. Nah, ini